Saudara Teddy Minahasa membantah keterlibatan dirinya dalam kasus peredaran narkoba yang saat ini sedang bergulir. Ia juga menyangkal kesaksian dari seluruh para terdakwa yang hadir dalam persidangan. Ia juga mengaku bahwa dirinya adalah korban dalam kasus ini. Seberapa yakin Teddy Minahasa bisa lolos dalam perkara ini dan bagaimana pula kesiapannya menghadapi sidang tuntutan pekan ini, saudara? Kita perbincangan hal ini bersama dengan tim kuasa hukum dari Teddy Minahasa, ada Pak Peter Talawai. Pak Peter, terima kasih sudah bersama Niluh, sehat selalu. Sehat. Pak Peter, klien Anda ini, Teddy Minahasa, membantah keterangan dari terdakwa lain yang juga hadir sebagai saksi dalam persidangan. Ia juga menyebut dirinya sebagai korban. Kenapa bisa seperti itu? Bicara barang bukti, bicara transaksi, bicara fisik daripada perbuatan Teddy itu tidak ada. Yang ada hanya satu adalah hasil chatting di WA. Itu yang dijadikan petunjuk oleh jaksa seolah-olah Teddy terlibat. Apa bukti yang Anda punya bahwa Teddy tidak terlibat di sini? Bahwa narasi yang ada di dalam WA itu maksudnya apa? Itu Teddy sudah menjelaskan. Kayak Dodi, lalu Linda membantah. Tetapi keterangan mereka itu tidak berkualitas sebagai alat bukti yang Yang sah. mana yang tidak berkualitas, Pak Peter? Karena mereka itu adalah terdakwa juga selain saksi. Padahal menurut jurisprudensi Mahkamah Agung, saksi mahkota ini melanggar KUH, melanggar HAM. Karena masing-masing berusaha untuk menjatuhkan yang lain. Masing-masing berusaha untuk mempengaruhi hakim maupun jaksa untuk merugikan terdakwa yang lain. Jadi dalam kasus ini terdakwa yang lain berusaha untuk menyingkirkan atau menghancurkan klien Anda, Teddy Minahasa. Semua yang dihadirkan dalam persidangan seperti bukti chat terkait dengan penggantian sabu menjadi tawas itu tidak benar, begitu? Itu sudah dijelaskan oleh Pak Teddy bahwa yang disebut dengan ganti sabu dengan tawas itu kan harus dibaca dalam konteks. Konteks itu kan ada emoji. Maka mengapa kita hadirkan psikologi forensik untuk menjelaskan itu, bahwa emoji itu berbeda dengan perintah. Jadi satu keadaan yang tidak bisa dianggap seperti hal yang serius, perintah. Karena sudah dijawab juga oleh Dodi dengan emoji juga. Dan juga mengatakan tidak berani. Nah kalau begitu lalu apa yang dipakai lagi sebagai ukuran? Mengatakan Pak Teddy itu terlibat. Kemudian kesaksian dari Linda bagaimana, Pak? Ini membuka begitu banyak peran Teddy Minahasa yang berupaya untuk mengendalikan peredaran narkoba di sana. Linda itu sangat beralasan mengemukakan hal-hal untuk merusak nama baik Pak Teddy. Karena dia tahu bahwa Pak Teddy ini mau menjebak dia. Pak Teddy mengakui itu memang dia mau ditangkap. Secara pribadi Pak Teddy sudah dibohongin berkali-kali. Kedua, dia ini menjadi sumber masalah di tengah-tengah peredaran narkoba. Ini orang yang paling bertanggung jawab terhadap bandar-bandar yang beredar di Indonesia. Jadi Anda mau mengatakan bahwa semua yang disampaikan oleh Linda dalam persidangan itu bohong semua? Harus dianggap bohong. Dia boleh mengatakan apa aja untuk merusak, untuk meringankan dirinya, itu pasti. Jadi bukti-bukti yang ditampilkan oleh Linda dalam persidangan itu semuanya tidak benar? Ya. Termasuk soal misalnya Linda dengan Teddy pergi ke Taiwan bertemu dengan bandar sabu, pabrik sabu. Itu kan dia membuat alibi, dia tidak pernah bisa membuktikan, dia cuma hanya ngomong. Pertemuan itu tidak ada, keberangkatan ke Taiwan tidak ada? Pertemuan itu ada, bukan dalam rangka yang seperti dia ceritakan. Bukan dalam rangka deal-dealan soal mengamankan sabu masuk ke Indonesia? Ya. Bagaimana dengan begini, bukti telepon yang kemudian dibuka di persidangan oleh keluarga Dodi Prawiranegara, Pak Peter? Pak Teddy itu merasa dia di framing. Jadi ada fabrikasi dari bukti-bukti, lalu kemudian di framing. Dia mengajak Dodi untuk bersama
untuk menegakkan keadilan. Mengajak untuk satu kubu dengan Teddy Minahasa, kemudian mengajak untuk melemparkan semua masalah, buang badan istilahnya begitu ke Samsul Ma'arif. Ini apa maknanya gitu? Apa sebenarnya yang dilakukan oleh Teddy dengan melakukan itu? Teddy sangat kaget bahwa ini kok yang sudah dia perintahkan musnahkan dan sebagainya, tarik, kok barang itu masih beredar, dijual dan ditangkap. Berarti ada orang yang pasti membuat skenario lain yang merugikan mereka, Teddy maupun Dodi. Makanya Teddy mengingatkan, itu Samsul Ma'arif itu orang yang berpuluh tahun di dekat kamu. Ini orang yang bisa menghancurkan kamu. Jadi ajakan itu untuk menyelamatkan siapa sebenarnya? Ya, untuk menegakkan keadilan, bukan menyelamatkan. Karena Pak Teddy itu merasa ada framing terhadap dirinya. Memangnya siapa sih yang berusaha untuk menjatuhkan Teddy? Kita tidak bisa menuduh siapa. Tapi dari proses penyidikan terhadap dia sudah unfair. Sudah tidak mengikuti prosedural yang benar. Misalnya, seseorang jadi tersangka kan harus ada 2 alat bukti yang sah. Ini belum ada. Lalu kenapa dia harus diumumkan sebagai pemakai narkoba? Jadi ada koleganya yang berusaha menjatuhkan Teddy begitu di kasus ini? Ya, kita asumsinya begitu. Tetapi fakta ini ada. Dan orang itu memanfaatkan para tersangka-tersangka ini untuk kemudian... dikhawatirkan. Tetapi kalau saya melihat, para tersangka ini semua ditunjuk oleh satu lawyer aja. Dan Anda merasa tim kuasa hukum sudah bekerja dengan cukup baik untuk kemudian meyakinkan hakim bahwa Teddy Minahasa tidak terlibat? Pertama kita bicara dulu tentang keadilan prosedural. Kalau itu dilanggar, ya orang itu harus dibebaskan kok. Dilepaskan dari tuntutan hukum. Jadi Anda berharap Teddy Minahasa bebas dalam perkara ini? Ya, kita berharap. Baik. Pak Peter Talawi, tim kuasa hukum dari Teddy Minahasa, terdakwa dalam perkara peredaran narkoba. Terima kasih sudah bersama dengan Niluh. Sehat selalu Pak Peter. Terima kasih.